Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah adalah kata yang sepantasnya senantiasa kita ucapkan, dikarenakan nikmat Allah yang subhanahu wa ta'ala yang begitu banyaknya, yang tidak henti-henti datang kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat yang telah berjuang mendampingi beliau dari awal hingga tersebarnya Islam, sehingga kita dapat mengenal mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui dan diingat bahwasanya berbagai macam peristiwa yang mengerikan yang datang silih berganti, kemudian bencana-bencana yang tidak henti-hentinya menerpa kaum muslimin dan juga manusia di akhir zaman ini, itu semua datang bukan tanpa tujuan. Di antara tujuan datangnya bencana dan musibah-musibah tersebut adalah untuk menyingkap, untuk mengetahui watak asli dari manusia, untuk mengetahui sifat asli manusia, dan untuk mengetahui klasifikasi seseorang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika musibah datang, orang-orang akan terbagi menjadi berbagai macam kelompok. Di antaranya adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nas may ya'budullaha 'ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin." Yang artinya, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Allah dengan berada di pinggiran, menyembah Allah hanya sekedarnya saja. Maka jika ia memperoleh kebaikan, maka dia akan tetap berada dalam ibadahnya tersebut. Akan tetapi jika ia ditimpa oleh musibah, maka ia akan berbalik meninggalkan apa yang selama itu dikerjakan. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Adapun kelompok yang berikutnya adalah mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu, berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika mereka ditimpa musibah, mereka bersabar, dan sabar merupakan hal yang lebih baik untuk mereka. Bukan hanya sekedar bersabar, ketika tertimpa musibah, mereka juga berusaha untuk keluar dari keadaan tersebut. Bukan hanya berpangku tangan, berdalihkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tertimpa musibah, dia tidak mengatakan kita bertawakal kepada Allah, akan tetapi dia berusaha untuk keluar dari musibah yang menimpanya. Dan demikianlah seorang mukmin seharusnya. Demikian juga ketika ia mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur, kemudian menggunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iman yang benar, iman yang jujur, dan akidah yang lurus memiliki dampak yang besar, terutama dalam keadaan yang genting ketika menghadapi musibah. Orang yang beriman, yang memiliki iman yang jujur, kemudian ketakwaan, akidah yang lurus, dia akan mendapatkan di dalam agamanya, yaitu agama Islam, prinsip-prinsip ataupun kaidah-kaidah yang akan membimbingnya ketika mendapatkan musibah, sehingga ketika tertimpa musibah ia tidak tergelincir, yang mana seharusnya setelah musibah dosa-dosanya diampuni, malah mendapatkan dosa yang baru. Maka kaidah-kaidah ini cukup penting dan sangat penting dan harus diketahui oleh seorang muslim. Dan pada malam ini kita akan menyebutkan beberapa kaidah yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim ketika tertimpa musibah. Kaidah yang pertama adalah seorang mukmin meyakini dengan sebenar-benarnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mengatur makhluknya sebagaimana yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memutuskan apa yang harus terjadi dan apa yang tidak terjadi. Dan semua yang terjadi saat ini adalah sesuai dengan kehendak Allah. Entah itu perkara yang menurut manusia baik dan buruk, dan semua perkara adalah baik sebenarnya. Karena di setiap perkara insya Allah ada faedah, ada manfaat yang menunggu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir." Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wa ma fihinna, dan apa-apa yang ada pada keduanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Hadirin sekalian, ketika kita memiliki prinsip dan kaidah ini, ketika tertimpa musibah, maka kita akan tahu kemana kita harus menghadap, dan tidak terbawa arus oleh khurafat-khurafat yang beredar, terutama ketika terjadi musibah. Biasanya banyak muncul hal-hal penyelewengan yang baru, entah itu dengan mengirimkan sesajen kepada lautan, yang mana dia menganggap bahwasanya yang mendatangkan musibah tersebut adalah jin penunggu lautan, padahal yang mendatangkan musibah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang kedua adalah seorang mukmin meyakini bahwa Allah telah memberikan jaminan untuk membela orang-orang muslim serta menjaga agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Yang artinya, dan kami selalu berkewajiban untuk menolong orang-orang yang beriman. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya
Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Di dalam ayat di atas, ayat tersebut Allah mempersyaratkan pertolongannya dengan menolong agamanya. Lantas bagaimana cara kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan menjalankan syariat-syariatnya. Entah itu yang berupa perintah ataupun yang berupa larangan. Dan di antaranya juga adalah kita menolong diri kita dengan mengendalikan hawa nafsu kita, tidak membiarkannya bebas begitu saja. Karena hawa nafsu manusia itu difitrahkan selalu condong kepada hal-hal yang berbau maksiat atau yang menyenangkan jiwa. Dan disebutkan di dalam hadis, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makari. Sungguhnya neraka itu diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan jiwa, yaitu menyenangkan hawa nafsu. Dan di surga itu diliputi oleh hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Maka untuk mendapatkan pertolongan yang akan menyelamatkan kita dari dunia, musibah dunia ataupun musibah akhirat, kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita, harus bisa mengendalikan jiwa kita supaya dia tidak menarik kita kepada neraka. Karena tadi neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disenangi oleh jiwa. Sementara surga diliputi oleh hal-hal yang dibenci. Karena untuk mendapatkan surga kita harus patuh dan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip berikutnya adalah seorang mukmin harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa seorang tidak akan meninggal sebelum ajalnya tiba dan sebelum rizkinya telah ia nikmati semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, maka tidak dapat diundur barang sesaat pun dan tidak pula dimajukan. Jamaah sekalian, umur itu sudah ditetapkan dan rezeki juga sudah ditetapkan. Rezeki yang dimaksud, yang dinamakan rezeki adalah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimakan kemudian habis, itulah yang dinamakan dengan rezeki. Kemudian yang digunakan kemudian rusak, kemudian yang dia sedekahkan kemudian ia ikhlaskan. Inilah yang menjadi rezeki seorang hamba. Adapun tabungannya yang begitu banyak, kemudian hartanya yang melimpah, itu belum tentu menjadi rezekinya. Bisa jadi itu menjadi rezeki dari keturunannya, ahli warisnya, ataupun hilang, rusak sebelum ia menikmatinya. Maka itu bukan dinamakan sebagai rezeki. Yang dinamakan rezeki adalah yang sudah dinikmati berupa makanan, kemudian pakaian yang sudah dipakai sampai rusak, kemudian hartanya yang ia sedekahkan. Itulah yang menjadi rezeki untuknya. Adapun yang lainnya itu berupa titipan, yang mana padanya ada harta hak-hak anak yatim, hak-hak orang miskin. Kemudian yang kelima,
atau yang berikutnya adalah tawakal. Seorang hamba harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah menyerahkan hasil dari usaha, bukan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tertimpa musibah, ia tidak melakukan apa-apa dengan alasan bertawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah. Yang dinamakan tawakal adalah menyerahkan hasil dari usahanya setelah ia berusaha dengan sekuat tenaga yang ia mampu. Itulah yang dinamakan dengan tawakal. Yang mana dengan tawakal yang kuat, seorang mukmin tidak akan mudah terpengaruh dengan maksiat-maksiat ataupun propaganda-propaganda yang ada di sekitarnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia, yaitu orang-orang Quraisy, telah berkumpul untuk menyerang kamu. Fakhshawhum, maka mereka pun takut. Fazadahum imana, akan tetapi rasa takut mereka tersebut justru menambahkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, dan mereka mengatakan cukuplah Allah sebagai penolong kami. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Maka mereka pun kembali dari peperangan dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan. Lam yamsashum su', dan mereka tidak tersentuh oleh keburukan. Wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Dan mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah memiliki keutamaan yang sangat besar. Ayat ini bercerita tentang perang Khandaq, yang mana ketika itu orang-orang Quraisy mengumpulkan pasukan dengan jumlah yang begitu banyak. Dikatakan di dalam buku sejarah itu terkumpul sekitar 10.000 pasukan, dengan tujuan untuk menghancurkan kaum muslimin yang berada di Makkah, yang mana ketika itu di Makkah tidak tersisa kecuali 3.000 orang saja yang siap untuk berperang. Maka mengetahui hal tersebut, kaum muslimin pun melakukan upaya-upaya untuk membela diri mereka, itu dengan menggali parit. Itu adalah bentuk dari ikhtiar, usaha dari kaum muslimin, yang mana hasilnya mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil adalah ucapan Ibrahim, kekasih Allah, ketika dia dilemparkan ke dalam api, dan ucapan Muhammad ketika orang yang berkata kepada beliau, sungguhnya manusia, yaitu orang-orang Quraisy, telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambahkan keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk orang-orang yang bertawakal pertolongan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Talaq. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang menyandarkan hatinya kepada Allah,
maka Allah akan menjaganya dan melindunginya dari segala bentuk keburukan dan segala fitnah meski demikian besar. Bagaimanapun besarnya, Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Dikisahkan juga dalam sebuah hadis, suatu ketika Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, ketika beliau tidur, tiba-tiba datang seorang laki-laki kemudian mengambil pedang Rasulullah. Maka beberapa waktu kemudian Nabi SAW terbangun dan mengarahkan pandangannya ke atas kepalanya. Ternyata seorang laki-laki tersebut sudah berdiri dengan pedang terhunus. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, siapa yang akan melindungimu dariku? Sedangkan Nabi SAW mengatakan, Allah. Tiba-tiba pedang tersebut terjatuh dari tangan laki-laki tersebut, yang kemudian segera diambil oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau balik bertanya, sekarang siapa yang dapat melindungimu dariku? Ini merupakan contoh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari untuk orang-orang yang bertawakal. Kemudian kaidah yang berikutnya adalah seorang hamba atau seorang muslim tidak menyebarkan berita yang didengar, terlebih berita yang menimbulkan kekhawatiran atau rasa aman di tengah masyarakat. Sebab sebagian orang ketika timbul fitnah ataupun bencana ataupun kerusuhan dan yang lain sebagainya, sebagian orang sangat bersemangat ketika menyebarkan berita, sehingga berita tersebut tidak dipastikan kebenarannya, direkam asal langsung main upload saja tanpa mengecek terlebih dahulu kebenaran berita tersebut. Di dalam Islam, ketika mendapatkan berita itu diajarkan untuk melakukan beberapa hal terlebih dahulu sebelum menyebarkan berita tersebut. Langkah yang pertama yang harus dilakukan ketika mendapatkan berita adalah mengecek kebenaran berita tersebut. Sebelum disebar, dipastikan dulu keabsahan berita tersebut, kebenarannya. Kemudian baru dipertimbangkan dampak dari berita tersebut. Jika tersebar, apa yang akan terjadi kira-kira? Jika berita itu disebarkan kemudian akan menimbulkan kebaikan, maka barulah boleh disebarkan. Akan tapi jika dikhawatirkan dari berita tersebut muncul fitnah-fitnah yang baru, keadaan semakin kacau, maka pada waktu tersebut tidak boleh disebarluaskan. Haram hukumnya menyebarluaskan berita tersebut. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal ini, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Yang artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita yang berkenaan tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya, dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu dari Rasul atau ulil amri atau pemerintah. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Jadi ketika mendapatkan berita, sebaiknya diserahkan terlebih dahulu kepada yang berkewajiban, entah itu kepada polisi ataupun kepada pemerintah sekitar.
Karena mereka yang lebih tahu tentang maslahat dan mudarat di tengah masyarakat, dan itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Sebagai penutupan, saya ingin mengingatkan bahwasanya kita sudah berada di bulan Rajab, bahkan sudah berada di akhir bulan Rajab, yang mana para ulama mengatakan tentang bulan Rajab ini, Rajab adalah waktu untuk menanam, kemudian Sya'ban adalah waktu untuk menyiram, kemudian Ramadan adalah waktu untuk memanen. Rajab adalah waktu untuk kita mulai untuk membiasakan diri kita terhadap kebaikan, waktu yang bagus untuk mulai mempersiapkan diri kita untuk bulan Ramadan. Jadi bagi kita yang sudah lama tidak membaca Al-Quran, yang Al-Qurannya sudah mulai berdebu, maka silahkan dibuka kembali salat-salat malam yang sudah lama tidak dikerjakan semenjak Ramadan. Silahkan dimulai kembali. Paling tidak salat witir, kalau tidak bisa di sepertiga malam terakhir, silahkan dilakukan di awal malam sebelum tidur. Kemudian puasa-puasa sunnah juga silahkan digiatkan kembali. Terlebih di bulan ini, yaitu bulan Rajab, adalah salah satu dari bulan-bulan haram, yang mana pada bulan-bulan haram pahala-pahala, ganjaran-ganjaran dilipat gandakan, entah itu ganjaran yang baik dari perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Maka marilah kita memulai untuk menyambut tamu yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Tamu yang datang hanya sekali setahun, entah kita bisa bertemu kembali atau ini tahun terakhir, atau bahkan kita tidak mendapatkan bulan Ramadan pada tahun ini, maka kita mulai berdoa dari sekarang. Dan di antara kebiasaan para ulama adalah dikatakan setelah Ramadan mereka berdoa selama 6 bulan agar amal ibadah mereka ketika bulan Ramadan diterima. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar dapat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Hadza ma ubalik lakum. Terima kasih atas perhatiannya. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.